Bab 1236. Nyonya tua memang melukai tulangnya sekarang. Dokter segera memeriksanya dan berpikir dia harus tetap di tempat tidur setidaknya selama seminggu. Karena nyonya tua kesakitan, dokter memberinya suntikan tertutup dan suntikan analgesik. Delon malu mengikuti ibunya ke bangsal nyonya tua. Begitu dia memasuki bangsal, ayahnya berjalan, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras, dan berteriak, "Kamu bajingan, ini benar-benar lumpur yang tidak bisa menopang tembok. Untungnya, nenekmu tidak mengalami luka serius, jika tidak, aku harus menikahmu." Delon tidak pernah dipukul sejak dia masih kecil. Tiba-tiba wajahnya ditampar oleh ayahnya. Seluruh orang tercengang, dan dia merasa dianiaya. Ketika nyonya tua melihatnya memukul cucunya, dia merasa sedikit tertekan, jadi dia berkata, "Setelah pesanan diambil, Delon masih muda. Meskipun hal semacam ini tidak mulia, dia bisa memahaminya." Tuan tua tidak bermurah hati seperti nyonya tua. Dia memelototi Delon dan berkata dengan dingin, "Meskipun dia masih muda, dia sudah dewasa. Seorang dewasa yang bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, bagaimana kita bisa mengharapkan dia sukses?" Ketika Delon mendengar ini, kakinya bergoyang. Dia tidak takut ayahnya memukulnya, tetapi dia takut akan penyangkalan kakeknya terhadap dirinya sendiri. Karena jika kakek benar-benar memiliki pendapat yang bagus tentangnya, itu akan berdampak besar pada status masa depannya dalam keluarga. Ketika Old Kevin mendengar ini, ayahnya semakin marah pada putra yang tidak berbakti ini ketika mendengar ini. Jadi dia melambaikan tangannya dan menamparnya lagi, berteriak, "Tidak, kamu bastard, jika aku menemukanmu lagi lain kali, aku harus mematahkan kakimu." Delon menutupi kedua wajah itu. Merasa tersedak, "Kakek, ayah, aku benar-benar tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi." Tuan tua mendengus dingin, "Aku tidak seperti nenekmu. Dia paling memanjakan cucu Anda, tetapi prinsip saya dalam melakukan sesuatu selalu kuat. Jika Anda punya waktu lain, tinggalkan East Cliff dan jangan pernah kembali." Delon mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan hormat, "Kakek, jangan khawatir, tidak akan ada lain kali." Ekspresi tuan tua hanya sedikit mereda. Nyonya tua mengeluh sedikit, "Kamu dan ayahmu juga benar, yang satu memukuli anak, yang lain menegur anak itu akan segera dioperasi." Delon melihat neneknya membelanya dengan cara ini, dan dia sedih. Dengan sedikit air mata berjalan ke tempat tidur nyonya tua, berjongkok, memegang tangannya, dan berkata, "Nenek maaf, ini salah Delon." Nyonya tua buru-buru mengulurkan tangan untuk membantunya menghapus air mata, dan berkata, "Mengetahui kesalahan Anda dapat membuat banyak perbaikan. Nenek tidak menyalahkanmu." Pada saat ini, ahli gastroenterologi masuk dan berkata, "Tuan Delon, Tuan muda sekarang waktunya untuk operasi." Ayah mengangguk dan berkata kepada Delon, "Ini hanya operasi kecil. Ikuti dokter Anda sendiri. Aku ingin menemani nenekmu di sini." Delon mengangguk buru-buru dan dengan patuh setuju. Melihat ini, nyonya tua buru-buru berkata kepada Dong Xiuhua, "Xiuhua, jangan lindungi aku di sini, pergi dan ikuti." Dong Xiuhua tidak terlalu lega membiarkan putranya menjalani operasi sendirian, jadi dia buru-buru berkata, "Oke ibu, aku akan pergi dengan Delon." Setelah ibu dan putranya pergi dengan dokter, ayah Delon berkata kepada tuan tua dengan ekspresi malu, "Ayah, maafkan aku tidak mengajarinya." Tuan tua melambaikan tangannya dengan hampa dan berkata, "Delon hampir berusia 28 tahun, sudah waktunya dia menjadi stabil. Jika seorang pria tidak menikah, dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Cepat cari gadis yang cocok untuknya. Dapatkan dia menikah." Kevin tua buru-buru berkata, "Ayah, Xiuhua dan saya sudah menemukan orang yang cocok untuknya. Itu adalah putri dari keluarga Song Aurous Hill. Gadis itu tidak hanya cantik dan murah hati, berpengetahuan luas, tetapi juga sangat cakap. Saya bahkan berbicara dengan Hong Kong beberapa waktu lalu. Keluarga Li Jiacheng dipertaruhkan. Menurutku, setelah menikah dengan keluarga Song akan menjadi keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze. Dalam hal ini, itu setara dengan kekuatan kami dan telah berkembang di selatan Sungai Yangtze." Tuan tua mengangguk, ide yang bagus untuk melewati kota East Cliff tanpa dasar dan pergi ke selatan Sungai Yangtze untuk pembangunan. Percepat. Bab 1237.
Setelah dioperasi, Delon yang sedih akhirnya mengeluarkan kalung batu delima itu dari ususnya. Menunggunya adalah 15 hari istirahat total, jadi dia hanya bisa berbaring dengan jujur di unit perawatan intensif rumah sakitnya. Karena pompa nyeri tidak dapat digunakan sepanjang waktu, maka akan membahayakan tubuh, sehingga pada hari kedua operasi pompa nyeri telah dilepas. Akibatnya, dia terus-menerus mengalami rasa sakit di tempat tidur. Semakin kuat rasa sakitnya, semakin dia membenci Charlie di dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk memulihkan kesehatan dengan cepat, dan kemudian bergegas ke Aurous Hill, menemukan Charlie untuk menyelesaikan akunnya. Yang terbaik adalah menghancurkannya menjadi ribuan bagian, jika tidak dia benar-benar minta maaf atas nama tuan muda ketiga Kevin keluarga. Tapi Charlie tidak menganggapnya serius. Istrinya, teman sekelas SMA Claire, akan menikah pada akhir pekan. Charlie berjanji kepada istrinya untuk meminjam 2 mobil mewah dan menggunakannya sebagai mobil pernikahan untuk teman sekelasnya, jadi dia menelepon langsung pada hari Jumat ke Gang Kin, biarkan dia mengatur seseorang untuk mengirim 2 mobil mewah ini ke Thompson Villa. Begitu Qin Gang mendengar bahwa Tuan Wade akhirnya akan menggunakan 2 mobil itu, dia segera mengatur agar seseorang mengemudikan trailer dan mengirim 2 mobil mewah itu ke rumahnya. Edisi terbatas Hermes Bugatti Veyron dan Aston Martin 177, manapun yang berkendara ke jalan, dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang sangat tinggi, dan kedua mobil ini sangat sedikit di negara ini, dan di seluruh Aurous Hill tidak ada yang dapat menggunakan keduanya mobil sebagai mobil pernikahan. Setelah mobil tiba, bahkan jika berhenti di area villa kelas atas seperti Thompson, mobil itu menonjol dari keramaian, membuat banyak orang kaya meneteskan air liur. Ketika Elaine melihat 2 mobil ini diparkir di halaman rumahnya, dia benar-benar bingung. Dia memperhatikan kedua mobil itu beberapa kali, dan bertanya kepada Claire dengan penuh semangat, "Gadisku sayang, dari mana dia mendapatkan 2 mobil ini? Ini terlalu kuat." Claire berkata, "Bu, Charlie meminta Tuan Stephen untuk meminjam 2 mobil ini. Teman sekelas saya akan menikah besok, jadi saya meminjam 2 mobil ini untuknya sebagai mobil pernikahan." DMN. Elaine berseru, "Kapan keluarga kita akan memiliki mobil sport mewah?" Setelah berbicara, dia melihat ke arah Charlie lagi, dan bertanya dengan ekspresi menyanjung, "Menantu saya, tidak bisakah Anda membiarkan teman elit Anda mengirimi kami mobil seperti ini? Ibumu, aku sudah hidup lama, dan aku belum pernah naik mobil mewah seperti itu. Bagaimana dengan mobil sport Anda?" Charlie sebenarnya tidak memiliki perasaan yang berlebihan tentang mobil. Di matanya, itu hanya alat transportasi. Tidak baik jika itu terlalu umum, jadi dia tidak benar-benar memiliki kesan yang baik tentang kedua mobil ini, dan dia tidak berpikir mengendarai 2 mobil adalah suatu kehormatan besar. Ini adalah alasan mendasar mengapa dia tidak mengendarai kedua mobil ini. Jadi dia berkata kepada Elaine, "Bu, kedua mobil ini terlihat bagus, tapi terlalu mahal untuk disimpan. Ambil Bugatti ini sebagai contoh. 1 ban berharga lebih dari 100,000, ditambah 4 ban. Biayanya 5 hingga 600 ribu untuk bangun, dan dapat dipertahankan pada waktu acak puluhan ribu. Jika tergores, harganya bisa lebih dari 100 ribu untuk 1 lapis. Bagaimana rumah kita bisa dimulai?" Ketika Elaine mendengar ini, dia mendesah kecewa, dan berkata, "Jika kamu punya uang untuk mendukung hal ini, lebih baik aku merapikan gigiku." Saat dia berkata, dia mengulurkan tangan dan menyentuh soket giginya dan mengeluh, "Gigi depan saya sudah lama hilang, dan tidak tahu kapan saya bisa menanamnya." Claire berkata, "Bu, jangan khawatir, saya sudah membuat janji dengan dokter gigi sebelumnya. Selama kakimu lebih baik, aku akan mengajakmu untuk menanamkan gigi dan membuat gigi porselen terbaik." Elaine mengangguk puas. Claire berkata kepada Charlie, "Suamiku, yang mana yang akan kamu kendarai besok?" Charlie berkata, "Tidak masalah, Anda memilih satu, dan saya akan mengemudikan yang lain." Bab 1238. Claire berkata dengan gugup, "Saya khawatir saya tidak bisa mengemudi dengan baik. Kedua mobil itu sangat bertenaga. Saya takut sesuatu akan terjadi secara tidak sengaja. Jika Anda menggaruk mobil seseorang lagi, itu akan merepotkan." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak memiliki beban psikologis yang begitu besar. Perlakukan saja kedua mobil ini sebagai milikmu." Claire berkata, "Anda harus memberi saya pengantar dan cara melakukannya secara detail."
Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memperkenalkan Bugatti ini padamu." Saat ini, Bentley Continental baru melaju ke area Thompson Villa. Sopirnya adalah Harold, yang mengenakan setelan jas lurus dan tampak seperti anjing. Duduk di kopilot adalah ayahnya, Nuh. Duduk di barisan belakang adalah nyonya tua dari keluarga Wilson dan Wendy. Baru-baru ini, investasi keluarga Wu di keluarga Wilson telah tiba, dan grup Wilson telah melunasi pinjaman yang terutang ke bank, sehingga bank juga telah membuka blokir, dan grup Wilson juga telah membuka blokir villa keluarga Wilson yang disegel dan peninggalan budaya antik. Kebangkitan grup keluarga Wilson membuat keluarga tersebut sangat bersemangat. Harold tidak benar-benar mengalami kehidupan generasi kedua yang kaya untuk waktu yang lama, jadi dia menampar nyonya tua, berharap dia bisa membeli mobil mewah dari perusahaan untuk mengisi etalase. Di keluarga Wilson sebelumnya, mobil terbaik adalah Mercedes-Benz S450 yang dibanderol dengan harga sekitar 1,5 jutaan. Mobil Noah adalah Audi A8, sedangkan mobil Harold adalah BMW tua. Awalnya pihak keluarga berniat menggantinya dengan mobil yang lebih baik, namun tanpa diduga, sesuatu terjadi di rumah kemudian. Bukan hanya tidak diganti dengan mobil, bahkan BMW tua pun ditemukan oleh ban. Harold tahu betul bahwa jika dia ingin menjadi generasi kedua yang kaya dan membiarkan orang lain melihatnya lagi, dia harus terlebih dahulu memiliki mobil yang bagus. Lagi pula, dia tidak bisa membawa villa Thompson di punggungnya, dan ketika dia pergi keluar, apa yang orang lain pikirkan tentang dia adalah jenis mobil yang dia kendarai. Setelah hidup yang lama dan berat, Nyonya Wilson tidak sabar untuk menjadi terkenal, jadi dia segera memutuskan dan membeli Bentley Continental yang harganya lebih dari 3 juta. Harold tidak pernah mengendarai mobil semahal itu, jadi dia lebih bersemangat daripada siapapun ketika dia membeli mobil itu. Pada saat ini, Nyonya Wilson sedang duduk di barisan belakang Bentley yang mewah, menyentuh interior kulit murni buatan tangan, dan berseru, "Mobil bagus ini benar-benar bagus. Bentley ini jauh lebih baik dari Mercedes saya sebelumnya." Harold berkata, "Nenek, Bentley sebenarnya sedikit lebih buruk daripada Rolls-Royce, atau mari kita beli Rolls-Royce lain jika kita tidak melihat ke belakang." Si nyonya tua berkata, "Sebuah Rolls-Royce bernilai 7 atau 8 juta. Masih terlalu dini untuk membeli Rolls-Royce. Prioritas utama kami sekarang adalah segera memulai kembali bisnis grup Wilson." Harold buru-buru berkata, "Nenek, yang saya maksud adalah bahwa saya juga ingin menggagalkan semangat keluarga Charlie. Jangan berpikir mereka bisa tinggal di villa kelas 1 Thompson, tapi mobil yang mereka kendarai masih BMW seri 5. Tambahkan hingga kurang dari 1 juta, kurang dari sepertiga Bentley kami. Jika kita mengendarai 7-8 juta Rolls-Royce, kita pergi ke pintu mereka dan menyodok mereka. Pergi ke tulang punggung rumah." Wendy berkata, "Saudaraku, apakah kamu masih membutuhkan Rolls-Royce jika kamu menyodok tulang belakang keluarga mereka? Bentley ini sudah cukup." "Iya." Nyonya Wilson tua dengan dingin mendengus, dan berkata, "Harold, langsung ke rumah mereka. Saya harus mengolok-olok keluarga ini. Saya meminta mereka untuk kembali ke grup Wilson sebelum mereka enggan kembali ke grup Wilson. Sekarang grup Wilson hidup. Saya tidak menyesal setelah melihat mereka." Bab 1239. Nyonya Wilson selalu merasa sangat tidak puas dengan keluarga Charlie. Pada awalnya, dia memohon agar mereka kembali, tetapi tidak ada dari mereka yang menganggapnya serius. Sekarang dia telah menerima investasi besar dari keluarga Wu, dia tidak perlu memandang keluarganya. Apalagi nyonya tua merasa bahwa keluarga Charlie hanyalah orang luar. Sepertinya ada villa kelas 1 Thompson, tapi nyatanya tidak lebih dari itu. Baik Charlie dan Jacob tidak punya pekerjaan, dan tidak punya penghasilan di rumah. Meskipun Claire membuka studio, skalanya kecil, dan situasi pendapatan tidak terlalu optimis. Jadi nyonya tua sangat yakin bahwa keluarga mereka berada di kelas 1 Thompson, yaitu, mereka hampir tidak mampu untuk hidup, tetapi mereka tidak boleh membandingkan dengan diri mereka saat ini. Pada awalnya, dia membutuhkan mereka untuk kembali dan lari ke keluarga mereka untuk membuat segala macam permohonan. Mereka kehilangan muka, tetapi mereka merendahkan diri mereka sendiri dan enggan untuk kembali ke keluarga Wilson lagi. Sekarang keluarga Wilson telah melewati badai, dan mereka hanya ingin menyelamatkan wajah yang hilang sebelumnya. Dapatkan semuanya kembali. Bentley Continental berhenti di depan villa Charlie.
Harold memandang nyonya tua di sampingnya dan bertanya, "Nenek, apakah Anda ingin saya mengetuk pintu?" "Tidak." Nyonya Wilson tua berkata sambil mencibir, "Bunyikan klaksonnya dan biarkan Elaine keluar." Nu mendongak dan menemukan ada lebih dari 20 topi hijau tergantung di balkon Elaine. Dia berkata dengan marah, "Elaine, si bastard, kecanduan menggantung topi hijau. Sudah begitu banyak hari. Dia masih belum melepasnya." Nyonya Wilson tua berkata dengan ringan, dia bersedia untuk menutup telepon, biarkan saja dia menutup telepon, tapi itu hanya topi hijau. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu peduli. Sekarang Horiah telah membinasakan spesies liar itu, Anda harus berhenti. Tanggapi masalah ini dengan serius. "Bu, apa yang kamu katakan itu mudah." Nu berkata dengan marah, "Wanita ini tidak hanya hamil dengan spesies liar orang lain, tetapi juga menginfeksi saya dengan penyakit kelamin. Saya masih harus pergi ke rumah sakit untuk menginfus 6 botol cairan setiap hari. Cukup untuk sebulan, itu semua salahnya." Nyonya Wilson tua berkata dengan nada menghina, "Kamu selalu membawanya ke hatimu, dan orang lain selalu menargetkanmu, seperti topi hijau yang digantung Elaine. Jika Anda tidak menganggap serius masalah Horiah, Elaine akan melakukannya. Apa yang dapat Anda lakukan jika dia menggantungkan 200 topi hijau? Bagaimanapun, Anda masih meninggalkan orang lain dengan kekurangan. Kemudian saat orang lain mempermalukan Anda, jangan menyalahkan orang lain." Noah menghela nafas dengan marah saat mendengar ini. Dia sekarang telah berpisah dari Horiah. Alasan mengapa dia tidak menceraikannya adalah karena Ragnar dari keluarga Wu tidak mengizinkannya. Jika dia terus menganggap ini sebagai hal yang sangat memalukan, dia pasti akan menjadi seperti ibunya di masa depan. Hal yang sama, selalu meninggalkan kelemahan lawan. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bu, aku mengerti maksudmu, biarkan Elaine menutup teleponnya, aku tidak melihatnya." Nyonya Wilson tua mengangguk puas dan berkata kepada Harold, "Harold, klakson-klakson dan keluarkan Elaine." "Oke, Nenek." Dengan senyum puas di wajahnya, Harold menekan klakson mobil. Peluit besar terdengar di luar villa Charlie. Claire dan Charlie sedang duduk di dalam mobil sport dengan peredaman suara yang sangat baik, dan mereka tidak mendengar suaranya dengan sangat jelas, tetapi Elaine di kamar tidur di lantai atas tiba-tiba menjadi kesal ketika dia mendengar suara itu. Bab 1240. Dia memegang ponselnya di tempat tidur dan menonton drama saat ini. Selama waktu ini, dia bosan di rumah setiap hari, dan dia bergantung pada menonton drama untuk menghabiskan waktu. Melihat keseruan itu, terdengar bunyi klakson yang terus menusuk di luar, keras dan tajam, yang membuatnya kesal sesaat, maka ia segera pergi ke teras dan melihat ke bawah. Bentley baru diparkir di depan pintunya dan terus membunyikan klakson. Elaine tiba-tiba mengutuk, "Sial, di mana permadani yang bau, ada yang salah. Apa yang kamu lakukan di depan pintu seseorang?" Noah berada di dalam mobil melalui jendela, dan melihat Elaine berdiri di pagar teras sambil berteriak, tersenyum dan berkata, "Bu, lihat, Elaine jalan keluar untuk mengutuk di jalan." "Haha." Nyonya Wilson sangat gembira dan berkata, "Elaine, wanita bau ini paling menyukai uang. Jika kita memberitahu dia bahwa kita lega sekarang, dia pasti akan cemburu dan tidak nyaman. Lalu aku akan memberinya kesediaan untuk membiarkan mereka memiliki ilusi untuk kembali ke rumah Wilson. Dia pasti akan menjilat wajahku dan memohon padaku, dan kemudian aku akan mempermalukannya." Jadi, Nyonya Wilson tua tersenyum dan mendorong pintu mobil, dan hendak keluar dari mobil untuk pamer dengan Elaine, tetapi dia tidak berharap sepanci air dingin akan dituangkan ke kepalanya. Dengan tabrakan, Nyonya tua hanya merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengangkat kepalanya yang basah dan mendongak. Dia baru saja melihat Elaine memegang wastafel dengan ekspresi puas di wajahnya. Nyonya tua mengangkat kepalanya dengan marah dan mengutuk, "Elaine, kamu anjing sialan. Mengapa Anda menuangkan air ke saya?" Baru saat itulah Elaine mengenali bahwa itu adalah Nyonya Wilson yang tua, dan berkata, "Oh, siapapun yang membeli mobil rusak dan membunyikan klakson di depan rumah saya. Ternyata kaulah yang belum mati. Apa masalahnya? Menantu perempuan Anda ada di sini. Di tambang batu bara hitam, Anda menghasilkan banyak uang dengan menjual diri Anda sendiri paruh waktu? Anda punya uang untuk menggantikan Anda dengan mobil baru? Mobil rusak macam apa, sepertinya cukup menggertak.
Nyonya Wilson tua dengan marah mengutuk, kamu tidak tahu hal-hal yang baik dan buruk. Ini Bentley. Bentley Continental. Diimpor dari Inggris, lebih dari 3 juta. Elaine bersandar di pagar dan berkata dengan ekspresi jijik, oh, mengendarai mobil bernilai lebih dari 3 juta, bukan? Apakah Anda tahu mobil jenis apa yang dikendarai oleh putri dan menantu saya? Nyonya Wilson mencibir, bukankah putri Anda hanya sebuah BMW 520? Katakan padamu, aku bisa memberikannya 10 mobil ini. Elaine menghela napas dan berkata, lihatlah benda lama ini untukmu, Bentley bernilai lebih dari 3 juta. Ini hanya benang wol. Menantu saya memiliki 2 mobil mewah teratas, salah satunya berharga 40-50 juta. Dia membeli 10 milikmu ini dan berbalik. Lihatlah penampilan tak terlihatmu. Harold juga meletakkan jendela mobil saat ini, menjulurkan kepalanya keluar dari posisi mengemudi, menatap Elaine, dan mengejek dengan suara dingin, Elaine, kamu tidak punya gigi depan sialan, dan kamu masih suka membual begitu banyak? Hanya Charlie yang miskin dan bau, mengapa mengendarai mobil 40-50 juta? Dia bahkan tidak pantas menyentuhnya. Elaine memuntahkan beberapa potong kulit biji melon pada Harold dan berkata dengan nada menghina, Harold, jangan berada di sini bersama Bibi dan anak perempuan kedua. Jika Anda punya waktu ini, Anda bisa pergi ke rumah sakit dan memeriksa apakah Anda berasal dari keluarga Wilson. Lagi pula, ibumu sangat luar biasa, mungkinkah dia mengenakan topi hijau pada ayahmu lebih dari 20 tahun yang lalu? Jangan omong kosong. Ketika Harold mendengar dia meributkan tentang ibunya yang selingkuh, dia memarahi dengan marah, kamu bicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu. Elaine menjulurkan lidahnya dan berkata, ayo, kamu datang untuk memotong, bastard, bukan kamu yang luar biasa. Harold sangat tidak nyaman, mendorong pintu mobil dan memarahi jalan. Nyonya tua menghentikannya saat ini dan berkata, Harold, jangan bicara, saya akan berbicara dengannya. Harold menutup mulutnya dengan marah. Nyonya tua berkata dengan arogan, Elaine. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa keluarga Wilson tidak seperti dulu lagi. Investasi 80 juta telah dibayarkan, dan keluarga Wilson telah melewati krisis hutang dan akan buka kembali sekarang. Anda tidak iri? Jika Anda memohon kepada saya, mungkin saya akan menunjukkan belas kasihan untuk membiarkan Claire dan Jacob kembali bekerja di grup Wilson, dan pensiun Anda akan dipulihkan.